sudah memberi kesempatan dan ruang kepada saya untuk merelaunching sekaligus membedah buku Pegawai yang Doyan Bisnis. Masih ingat ya teman-teman, pernah menulis tema Pegawai yang Doyan Bisnis, teman-teman penulis? Ya, kalau boleh saya tahu siapa saja sih di sini yang hadir dan ikut menulis di buku ini, boleh dong ketik saya. Yuk, biar semangat nih. Yuk, siapa aja yang ikutan menulis di buku antologi Pegawai yang Doyan Bisnis? Ya, ya Mbak Fei. Lalu siapa lagi nih? Ayo, ya. Ya, ya saya sendiri ya tentunya ya. Yuk, siapa lagi nih? Ada Bunda Nenti juga kan ya? Ada Mbak Astriani. Ya, banyak sekali ya. Wah, semangat di hari Rabu menggebu. Terima kasih banyak ya buat teman-teman semua yang sudah menyempatkan hadir di siang hari ini. H-1 sebelum HUTRI ke-78 nih. Jadi harus semangat merdeka semuanya. Ya, ini adalah acara kita bersama ya. Jadi sebenarnya tidak hanya penulis yang hadir, tetapi acara ini memang kami buka untuk umum. Jadi silakan teman-teman mengajak semua kenalan, keluarga, teman-temannya untuk ikutan hadir di acara bedah buku kita yang rutin kita adakan setiap Rabu jam 1 siang. Ya. Jangan khawatir ya teman-teman, di sini kita bebas saja sharing-sharing, jadi acaranya sebenarnya nggak terlalu formal-formal banget, jadi jangan ragu buat teman-teman yang nanti mau bertanya atau mau kepoin apa sih buku antologi yang ditulis oleh para penulis ini dan bagaimana kelas menulis yang ada di skrip, boleh nanti langsung bertanya ya teman-teman. Ya, selamat datang di acara relaunching dan bedah buku antologi Pegawai yang Doyan Bisnis. Ya, ini sebenarnya momen yang sangat ditunggu-tunggu ya, karena kita akan menjelajahi bersama bagaimana sih kisah-kisah inspiratif dari berbagai profesi yang menekuni pegawai sekaligus menjadi seorang pebisnis. Wah, ini menarik sekali ya teman-teman. Jadi siap-siap untuk merasakan energi yang luar biasa, berbagi ide, dan kita bisa saling berdiskusi di sini yang akan membuat setiap menit di Zoominar ini begitu bermakna ya teman-teman. Ya, kita mulai acaranya dan jangan lupa untuk aktif dari awal hingga akhir acara ya teman-teman. Saya share screen sebentar. Ya, udah kelihatan ya slide saya dari tempat teman-teman, udah terlihat ya. Ya. Ya, sebenarnya buku Pegawai yang Doyan Bisnis ini sudah pernah di-launching ya. Cuman ternyata masih banyak yang belum tahu dan kepengen tahu seperti apa sih buku Pegawai yang Doyan Bisnis ini. Jadi, hari ini kita relaunching kembali dan kita akan bedah bareng. Ya, teman-teman, di dalam setiap diri pegawai itu biasanya terdapat potensi yang luar biasa tidak hanya di dunia pekerjaan ya teman-teman, tetapi juga di dunia bisnis. Ya, mereka bukan hanya sekedar menjalankan tugas sebagai pegawai, tetapi juga punya jiwa entrepreneur yang tertanam dalam jiwa mereka dan ingin selalu dikembangkan untuk menghadapi berbagai tantangan hidup serta untuk meraih berbagai peluang yang berharga. Nah, ketika semangat kerja itu bertaut dengan semangat berbisnis, maka itulah saat lompatan besar menuju sebuah kesuksesan itu terjadi ya teman-teman. Ya. Buku Pegawai yang Doyan Bisnis ini ditulis oleh 88 penulis inskrip
ya semuanya keren-keren ya dengan berbagai profesi dan keahlian masing-masing. Dan karena saking banyak yang nulis di buku ini, akhirnya buku ini diterbitkan dalam 2 jilid ya. Jilid 1 berisi 44 penulis dengan tebal 190 halaman, dan jilid kedua berisi 44 penulis juga dengan tebal 188 halaman. Wah, teman-teman pasti udah tahu kan ya nama-namanya tercantum di buku yang jilid 1 atau jilid 2 nih. Ya. Di sini kita lihat kedua buku dari jilid 1 sampai jilid 2 dengan cover belakang nama-nama penulisnya. Ya. Geliat perempuan Indonesia sebagai pebisnis tak dapat terbendung. Kemajuan teknologi di era digital 4.0 ini makin menarik minat. Tidak hanya the real pebisnis, kini pegawai pun melirik aktivitas yang menggiurkan ini. Ada pegawai tetap baik swasta maupun negeri mulai terjun ke dunia bisnis. Seperti 88 penulis hebat yang telah mematrikan kisah mereka yang inspiratif ke dalam buku antologi pegawai yang doyan bisnis. Beragam latar belakang mengawali pegawai terjun ke dunia bisnis, antara lain untuk meningkatkan pendapatan, berjiwa bisnis, memiliki hobi jualan, bahkan berawal dari keisengan. Mulai dari ibu rumah tangga, guru, dosen, hingga yang berprofesi dokter dengan cerdas siap berbisnis untuk menebar manfaat ke semua umat, memenuhi kebutuhan sehari-hari ataupun yang lainnya. Ya, apapun profesi para perempuan Indonesia untuk berbisnis, tetaplah mengasah insting berjualan. Ya, teman-teman, baik itu pegawai maupun pebisnis, keduanya sama-sama membutuhkan komitmen dan konsistensi ya, teman-teman. Jadi keduanya memang harus ditekuni dengan sungguh-sungguh gitu ya. Dengan penuh rasa tanggung jawab tentunya ya. Nah, sebenarnya bagaimana sih kisah-kisah yang ada di dalamnya? Ya, di sini saya mau liatin dulu ya teman-teman. Di sini ada 2 jilid ya buku. Nah, ini salah satu dari jilid pertama. Di sini sangat-sangat rapi ya layoutnya. Kemudian di sini ada judul-judul tulisan yang ada di dalamnya, ada tentang mengasah insting jualan dari reseller, kemudian pegawai smart adalah pegawai yang berbisnis, kemudian pegawai yang kreatif dan smart, lalu ada kisah tentang asiknya menebar manfaat di luar jam dinas, kemudian ada kisah tentang titik jenuh seseorang yang sudah nyaman bekerja, lalu ada tentang fokus dan happy, kemudian tentang bisnis adalah hobi, kemudian ada tentang kisah berjudul impian, ada kisah berjudul bisnis menebar manfaat, kemudian rindu penghasilan tambahan, pegawai kantor bupati eksis berbisnis MCI, The Art of Life, miliuner berdasi. Wah, luar biasa ya teman-teman. Di sini dari judul-judulnya saja kita sudah bisa mulai membayangkan ya bagaimana sih serunya dan bagaimana kisah-kisah yang ada di dalam buku ini ditulis dari berbagai sudut pandang ya teman-teman. Ya. Di sini rasanya kita udah makin penasaran nih ya, seperti apa kisah-kisah yang ada di dalamnya. Di sini juga ada buku jilid kedua. Biasanya yang huruf yang abjad agak akhir itu berada di jilid kedua ya. Jadi kita memang urutkan di pentas nubar itu berdasarkan abjad nama penulisnya. Ya, di sini jilid 2 juga ada tentang kisah tentang semangat dalam berbisnis, pemantik api semangat. Wah, nggak kalah seru ya sama jilid pertama tadi. Oke, saya
mau mulai bacain nih kisah dari seorang penulis yang akhir-akhir ini semakin naik daun ya, karena semakin keren promosi bukunya, semakin konsisten untuk mengedukasi tentang karyanya di berbagai media sosial ya. Siapa lagi kalau bukan Mbak Astriani ya, Mbak Astriani. Udah standby ya. Saya mau bacain kisahnya Mbak Astriani nih. Di sini Mbak Astriani menulis tentang impian. Wah, singkat, padat, jelas ya tulisan judulnya. Ya. Seorang pegawai, tetapi doyan bisnis. Sudah dapat gaji bulanan, masih saja mau bisnis. Apa gajinya tidak cukup? Kita tidak pernah tahu kebutuhan setiap orang. Meski sudah punya gaji, ada yang merasa cukup, ada juga yang merasa belum. Namun, ada yang gajinya sudah mencukupi kebutuhan diri dan keluarganya, tetapi masih berbisnis karena dia memang memiliki jiwa pebisnis. Pegawai yang berbisnis adalah orang yang penuh semangat, ulet, pantang menyerah, penuh harapan, serta mewujudkan mimpi untuk diri dan keluarga. Kita memang harus punya mimpi. Begitupun yang dialami oleh salah satu keluarga saya. Dia sudah bekerja di tempat yang baik, tetapi masih merasa tidak mencukupi kebutuhan diri dan keluarganya. Dia harus punya penghasilan lebih agar kehidupan mereka menjadi lebih baik. Mulailah dia berbisnis, namun dia tetap bertanggung jawab dengan tugasnya di kantor. Memulai usahanya dari nol, tenaga dan waktunya terkuras. Tapi memang seperti itulah kalau kita baru mulai berbisnis. Apalagi fokus kita terbagi antara tanggung jawab di kantor dan bisnis yang baru kita rintis yang memang membutuhkan perhatian penuh. Dalam bisnis tidak selamanya mulus. Bertemu dengan pebisnis lain, ada yang baik, menipu, dan ada yang memanfaatkan kita. Ya, berbagai macam karakter manusia. Namun, semua dia jalani. Tidak pernah menyerah, walau mungkin hampir menyerah. Semua usahanya sedikit demi sedikit mulai menampakkan hasil. Di sisi lain, tidak dimungkiri, usahanya mulai menuntut perhatian lebih karena makin besar, sementara dia masih berstatus pegawai. Akhirnya, dia memutuskan keluar dari pekerjaannya dan memilih lebih intens memegang bisnisnya. Setelah itu, terbukti dia berhasil mengembangkan usahanya. Sepenggal lagu Dreamers by Jungkook BTS. Look who we are the dreamers, we'll make it happen, cause we believe it. Wah, saya jadi nyanyi nih Mbak Astriani. Wah, luar biasa Mbak Astriani. Penutupan tulisan yang keren ya. Ya, ditulis oleh Mbak Astriani, penulis buku antologi, pemilik Maimukenah toko online. Ya, di sini sudah hadir Mbak Astriani nih. Boleh sedikit cerita Mbak Astriani, seperti apa sih proses menulis yang ada di pentas nulis bareng dan mengapa Mbak Astriani begitu bersemangat untuk konsisten menulis di setiap tema? Yuk, silakan Mbak Astriani. Assalamualaikum teman-teman, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang. Ya, terima kasih Mbak Dia sudah dibacakan lagi naskahnya. Ya, sama-sama. Ya, Kenapa semangat buat nulis ya? Nggak tahu, kayak pokoknya kalau kayaknya sering Mbak Dia gini. Adalah saya tidak mau tulis ini, saya tidak tahu naskah ini, saya tidak tahu tema ini, saya bingung. Sering saat-saat begitu tuh kayak sudah stop, no, tidak menulis. Tapi entahlah tiba-tiba aku harus menulis. wah, Ada mungkin karena dari awal apa ya Mbak Dia? Aduh, bingung mau ngomongnya. Eh,
dari awal mungkin ada semangat atau apa entahlah ya Mbak. Jadi pas down itu aduh sudah berapa batch dilalui, masa hanya karena satu tema ini berhenti tidak menulis. Akhirnya Bismillah Bismillah, walaupun eh, apa tuh kalau menulisnya susah Mbak, dia lama prosesnya. Aduh, apalagi, tapi akhirnya selesai juga. Sebelum submit itu sudah selesai, alhamdulillah seringnya. Masya Allah. Tapi benar-benar ada beberapa tema yang no, saya tidak mau menulis ini, saya tidak tahu ini. Nanti saya menulis terus karena saya tidak terlalu apa itu tidak terlalu paham dengan temanya, ataupun tidak tidak ada dalam kisah yang seperti di tema itu. Stop, nggak mau menulis, tidak mau menulis. Sering kayak begitu Mbak Dia, tapi Iya. mungkin mensupport diri sendiri akhirnya. Oke, saya harus menulis, jangan lewatkan rugi kalau melewatkan satu tema. Jadi memaksa diri, benar-benar memaksa diri Mbak Dia, karena benar-benar juga kadang, stop, saya nggak mau menulis ini, tidak mau, tidak capek, lelah, atau tidak tahu apa yang harus ditulis. Itu sering ada di posisi yang seperti itu Mbak Dia. Tapi paksa lagi akhirnya, memaksakan diri untuk menulis. Iya. Walaupun berat, terseok-seok Mbak Dia. Oke, sebentar saya menulis. Ternyata saya tidur. Sebentar saya menulis. Ternyata scroll-scroll. Ada yang kayak begitu, gitu, proses-proses kayak gitu. Tapi, Mas, jangan dibiarkan. Memaksakan Iya. diri. Akhirnya Mbak Dia memaksakan diri. Intinya sih saya sering memaksakan diri. Karena Karena saya memang sudah terlatih konsisten ya dengan adanya berusaha, pentas nobar ini ya. ya ada rasa, Iya. kenapa mesti ini harus kayak gitu, ada rasa begitu Mbak Dia, walaupun rasa yang juga stop saya nggak mau menulis itu ada, nggak bohong. Kadang udah nggak mau tulis ini apa, nanti saya salah tulis, nanti orang komen apa, Iya. kok begini caranya, padahal itu kan tergantung cara pandang kita Mbak Dia ya. Tapi ya Benar sekali. seperti itu. Jadi Ya. benar-benar nggak mau menulis, udahlah sudahlah, pasrah aja lah, lewati 1-2 batch nggak apa-apa lagi, kok Iya. toh yang lainnya sudah ini. Akhirnya tidak, harus menulis, Ya, harus dan menulis akhirnya belajar. selalu ada nama Mbak Astriani ya di setiap buku yang terbit di Inscript. Wah, keren nih semangatnya Mbak Astriani. Ya, ini sebenarnya kendala yang juga dihadapi oleh banyak penulis yang ada di Inscript ya, yang tadinya merasa, aduh bingung nih Mbak Dia, aku mau nulis apa tema ini. Mbak Dia, kasih clue dong. Aku punya kisah apa yang mau kutulisin. Nah, banyak yang seperti itu. Tetapi akhirnya ada yang berhasil menuntaskan tugasnya, ada juga yang akhirnya memilih ya udahlah gitu. Nah, saya salut banget nih buat para penulis yang tetap meneguhkan hati untuk menulis, dan mungkin karena dalam pentas nulis bareng kita selalu dilatih untuk konsisten terus ya menulis setiap tema setiap 2 minggu sekali. Akhirnya ketika kita berusaha untuk berpaling dari itu, akhirnya kita berbalik lagi karena rasanya sayang banget gitu loh kalau Iya. misalnya sampai kelewat satu buku nggak ada nama kita di dalamnya. Wah, itu kalau kata Mbak Zu nih kemarin tulisannya judulnya sakitnya tuh di sini ya Mbak Zu. Wah, iya. Ya, seperti itulah ya, teman-teman. Dan ini waktu saya menulis ini, saya senang banget ya, teman-teman, karena memang pas kejadiannya itu saya banget gitu, pegawai yang doyan bisnis. Ya, memang awalnya saya kan memang konsisten fokus di dunia bisnis dan nulis saja ya, teman-teman. Tetapi alhamdulillah, akhirnya saya pun terjun menjadi pegawai. Nah, di sini saya mau sedikit bacain ya kisah saya. Ngantor dan berbisnis membuat saya bahagia. Selama ini banyak orang mengenal saya sebagai pebisnis dan penulis yang full bekerja dari rumah. Zona nyaman yang saya banget karena sejak lulus S1 Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, saya memang tidak suka bekerja kantoran yang harus pergi ke kantor setiap hari. Tiba-tiba Allah memberi kejutan untuk saya tahun ini. Secara tak sengaja, saya yang senang share promosi di jadwal ngelapak grup alumni kampus, tiba-tiba ditawari pekerjaan oleh salah satu senior. Beliau bukan orang sembarangan, karena dikenal sebagai big boss yang senang
berinvestasi, dan sangat visioner. Beliau memandang skill saya menulis promosi bisnis menarik dan perusahaan miliknya membutuhkan seorang penulis untuk produk-produk IT perusahaan. Lebih mengejutkan lagi, senior saya itu membolehkan saya bekerja remote dari rumah. Beliau membebaskan saya tetap berbisnis dan menulis, dan tetap memberikan gaji bulanan. Tentu saja, saya yang masih punya banyak impian untuk diwujudkan, menerima segala tantangan dan peluangnya. Maka resmi saya menjadi karyawati remote, pebisnis, dan penulis yang bekerja dari rumah saja. Hari-hari saya makin menggairahkan dengan berbagai pekerjaan yang satu sama lain saling menguatkan. Di perusahaan IT, saya satu-satunya pegawai perempuan yang memegang role sebagai product writer, copywriter, dan menangani digital marketing. Tugas kantoran saya ya menulis dan marketing, sama seperti pekerjaan yang saya lakukan sebagai pebisnis dan penulis. Semuanya membuat saya sangat bahagia karena semuanya merupakan passion saya. Tak henti-hentinya saya bersyukur kepada Allah. Dulu tak terbayang saya bisa mendapatkan gaji bulanan, fasilitas BPJS kelas 1 dan BPJS ketenagakerjaan untuk tabungan pensiun hanya dengan bekerja dari rumah. Ya, rencana Allah selalu sempurna. Saya hanya perlu terus berikhtiar dan berdoa. Saya perjuangkan passion saya menulis dan berbisnis, tanpa kenal putus asa dan tak kenal lelah. Kemudian Allah berikan hadiah terindahnya untuk saya pada saat yang tepat. Menjadi pegawai, pebisnis, dan penulis membuat saya makin mencintai Allah. Ya, ini adalah kisah saya ya yang alhamdulillah dari sejak 2002 kemarin saya juga menjadi seorang karyawati dari sebuah perusahaan IT, dan itu benar-benar kejutan bagi saya gitu ya. Saya awalnya mengira kalau pegawai yang bergaji bulanan itu harus datang ke kantor setiap hari, harus macet-macetan di jalan, kemudian pulang udah malam. Saya ngiranya begitu, tapi ternyata di dunia yang semakin berkembang ini menjadi seorang karyawan atau karyawati remote yang bekerja jarak jauh itu mulai semakin umum ya teman-teman. Apalagi sekarang mulai makin didengungkan WFH. Kalau dulu ya zaman pandemi namanya work from home ya, tapi sekarang udah mulai ada istilah baru yaitu work from anywhere gitu ya. Bekerja dari mana saja, dan ternyata teman-teman saya pun yang tadinya pegawai yang masuk ke kantor setiap hari sekarang mulai lebih fleksibel gitu ya. Jadi mereka bisa bekerja dari manapun, cukup dengan bawa laptop dan bawa HP, bisa sambil nungguin anak nonton bioskop itu bisa gitu ya. Jadi sekarang dunia pekerjaan itu sudah makin maju ya teman-teman, makin berkembang. Jadi buat teman-teman yang mungkin ingin menambah penghasilan atau ingin bekerja tetap, teman-teman bisa tuh mencari lowongan pekerjaan yang banyak tersebar ya di media-media online. Di situ tinggal teman-teman cari aja kata kuncinya remote worker, di situ banyak banget keluar ya. Wah, menarik sekali nih teman-teman. Ya, saya mungkin sedikit kembali ke buku ya tadi. Ya, setelah tadi saya bacakan 2 kisah, di sini jadi makin kebayang ya teman-teman seperti apa kisah-kisah yang ada di dalamnya itu bisa beragam sekali, dan profesi para penulis yang menulis kisah di buku ini bisa beragam ya, mulai dari dokter juga ada, guru juga ada gitu, dan karyawati di perusahaan IT juga ada seperti saya gitu ya. Nah, ini walaupun kita relaunching tapi tetap ada harga spesial ya, alhamdulillah ya. Kita masih bisa mendapatkan buku ini dengan harga normalnya 129.000 kalau hanya beli 1 buku ya. Tapi teman-teman manfaatkan banget kesempatan spesial, teman-teman bisa mendapatkan harga cuman setengahnya ya.
Wah, lebih dari setengahnya ya, 65.000 per buku kalau order tiap 2 piece. Nah, ini favorit saya banget nih kalau belanja buku itu nggak cuman 1, tapi 2, kalau bisa 4, kalau bisa lebih ya. Pokoknya kelipatan 2 itu kalau dihitung-hitung jauh lebih hemat, dan ketika kita jual kembali bukunya itu akan menuai penghasilan yang sangat menjanjikan ya, nggak kalah sama gaji kantoran. Penulis pun juga bisa meraih penghasilan yang nggak kalah sama gaji kantoran ya, teman-teman. Dan seperti teman-teman ketahui ya, teman-teman, ini merupakan jebolan dari karya peserta kelas pentas nubar yang sampai sekarang kita masih konsisten mengadakan kelas pentas nulis bareng, di mana siapapun ya teman-teman, nggak harus penulis atau yang pernah nulis, yang belum pernah menulis pun masih bisa gabung untuk ikutan di kelas pentas nulis bareng. Nah, teman-teman bisa langsung mendaftar dengan 2 cara. Yang pertama, kalau teman-teman mau ikutan semua tema sekaligus, daftar semua tema sekaligus, teman-teman bisa daftar dengan investasi 350.000. Itu udah bisa ikutan nulis dan diterbitkan dari judul Jaga Lisan Kita, Ucapan Adalah Doa ini, sampai judul terakhir yaitu Terima Kasih Diriku ya. Kita akan nulis setiap 2 minggu dengan tema yang berbeda. Dan cara kedua adalah teman-teman kalau misalnya masih belum berani untuk daftar sekaligus, mungkin takutnya nanti sibuk atau apa, teman-teman masih bisa daftar dengan memilih tema, atau misalnya ngerasa kalau tema ini kurang cocok, boleh teman-teman pilih tema dan teman-teman tinggal berinvestasi sebesar harga 2 buku yang mau ditulis untuk setiap tema ya. Jadi kalau 2 tema berarti belinya 4 buku dan seterusnya ya teman-teman. Dan kebetulan nih hari Senin kita akan nulis tema Jaga Lisan Kita, Ucapan Adalah Doa. Masya Allah, ini judul yang sangat menarik ya teman-teman, karena di buku ini kita bisa menulis sekaligus menginspirasi banyak orang bahwa dengan kita menjaga lisan kita, kita akan lebih memperbaiki kehidupan kita ke depannya ya teman-teman. Ya, silakan teman-teman masih bisa daftar untuk tema nomor 25 ini, karena pendaftarannya kita buka terakhir sampai tanggal 20 Agustus. Tapi jangan sampai teman-teman menunda daftar ya, karena biasanya kalau udah deket-deket hadir itu suka kelupaan ya. Jadi lebih baik daftar lebih awal, udah aman, seatnya udah masuk grup pentas nubar, tinggal siapkan naskahnya itu udah tenang gitu ya, daripada daftar pas mepet-mepet waktu. Nah, saya itu masih sering nih ketemu sama yang masih galau-galau gitu, saya mau daftar nggak ya Mbak Di, tapi akhirnya daftarnya mepet-mepet dan akhirnya submit naskahnya juga agak telat jadinya. Jadi saran saya sih teman-teman langsung aja mendaftar sekarang seawal mungkin supaya nggak ketinggalan nih nulis tema-tema yang ada di sini. Di sini seperti teman-teman lihat temanya semuanya menarik ya. Wah, ini banyak sekali yang kisah-kisah yang bisa kita tuliskan, dan saya yakin teman-teman pun punya kisah atau tulisan yang sehubungan dengan tema-tema ini. Ya. Silakan bisa langsung kontak saya ya, nanti teman-teman yang mau ikutan kelas nulis bareng atau kelas nulis yang ada di Inscript lainnya bisa tanya-tanya saya. Jangan ragu ya teman-teman untuk japri saya. Boleh kok tanya-tanya dulu. Ya. Mumpung masih ada waktu nih ya. Tadi di sini sudah ada yang hadir duluan nih, semangat banget untuk langsung join ruang Zoom. Ada Mbak Ella, kemudian ada Bunda Nenti Nurhasana. Nah,
Bunda Nenti ini saya kenal memang penulis inskrip yang cukup aktif juga ya, dan sangat menginspirasi. Beliau adalah seorang guru yang masih tetap konsisten menulis sampai sekarang. Nah, saya mau bacain kisahnya Bunda Nenti nih ya. Ya, Bunda Nenti masih tetap on kan ya? Ya. Tulisan Bunda Nenti di buku Pegawai yang Doyan Bisnis berjudul Antara Mendidik dan Berbisnis. Sejak kecil saya bermimpi memiliki perusahaan minuman teh atau teh celup. Selesai SMA, saya tidak mau kuliah karena saya ingin fokus mencari cara agar menjadi pengusaha. Namun, saya terlahir dari keluarga guru dan mereka berharap saya menjadi penerusnya. Sebentar. Ya. Akhirnya saya kuliah meskipun pada awalnya terpaksa, tetapi lama-lama biasa. Sambil kuliah, jiwa bisnis saya tetap ada. Setiap melihat sesuatu yang unik atau murah, pasti ingin membelinya untuk dijual kembali. Mulai dari bisnis MLM, jual buku, kaos kaki, dan lain-lain. Berawal dari jualan buku, saya menambah mimpi ingin mendirikan toko buku dan perpustakaan. Pada tahun 2005, selesai kuliah, saya bergabung dengan tim penulis buku di kota saya. Namun, saya berhenti sebelum sukses dan bekerja sebagai pengajar di salah satu yayasan. Sebagai guru pun, jiwa bisnis saya tak pernah padam. Di sini, saya membuat koperasi sekolah. Di samping itu, saya juga mengembangkan potensi, mencoba menularkan potensi menulis saya kepada siswa. Capek itu pasti, tetapi ada kepuasan tersendiri ketika orang-orang sekitar bisa terbantu dengan kegiatan saya. Karena apapun yang saya lakukan, orientasi saya bukan hanya sebatas untung rugi, tetapi maslahat mudarat. Terbantu tidak terbantu. Dengan demikian, ketika orang tak merasa terbantu dengan kegiatan saya akan merasa lelah dan berhenti lalu mencari ilmu baru. Dengan ilmu baru, sekiranya bisa membuat perubahan minimal untuk orang terdekat. Pada tahun 2016, saya merasa kembali lelah. Pada intinya telah mencapai titik jenuh dan berhenti menggeluti dunia koperasi, lalu beralih ke dunia herbal. Sampai saat ini saya tidak bisa meninggalkan dunia pendidikan yang secara otomatis menyandang gelar pegawai. Saya menjalani bisnis yang entah sampai kapan terus menggelutinya berbagai profesi. Saya menyadari seutuhnya, bisnis itu harus fokus jika ingin meraih kesuksesan. Namun saya belum bisa fokus ke satu titik. Dunia herbal masih saya jalani, ditambah lagi mulai tahun 2002 kembali mengasah potensi awal yang pernah saya geluti, yaitu menulis. Inilah saya, ingin mengetahui dan melakukan banyak hal. Namun terkadang cepat puas dengan apa yang saya raih. Ditulis oleh Bunda Nenti Nurhasanah, Ibu dua putri owner dari Halal Mart. Wah, Bunda Nenti hadirkah di sini ya? Ya, boleh Bunda Nenti sambil sharing bagaimana sih proses menulis buku Pegawai yang Doyan Bisnis ini dan bagaimana Bunda Nenti membagi waktu antara berbisnis dengan bekerja sebagai guru. Silakan Bunda Nenti. Ada Bunda Nenti? Wah, mungkin masih ini ya, udah ngajar atau mungkin udah masuk kelas ya. Boleh di sini saya buka kesempatan buat teman-teman yang mau sharing. Di sini juga banyak ya yang pegawai sekaligus berbisnis. Ada Teh Lucy nih, Teh Lucy Misbah.
Wah, bisa sambil sharing, silakan. Lagi asik banget nih kayaknya Teh Lucy ya. Lagi di ruang guru ya. Enggak, ini baru keluar dulu bentar, nemuin ibu saya, lagi ke rumah ibu dulu, Oh, nanti sekolah lagi. iya. Mm-mm. Ini sekarang lagi di rumah ibu. Hari ini kerja bakti karena belajar tadi cuma setengah hari, Mm-mm. sampai zuhur. Sekarang kerja bakti lingkungan sekolah, karena kan untuk 17-an besok kan biasanya di kampung, di desa saya suka ada kayak apa pawai gitu kan, setiap Mm-mm. RW bikin jam panah gitu, yang hiasan-hiasan hasil bumi dari masing-masing RW, masing-masing kampung, nanti Iya. diarak. Nah biasanya tuh nanti arak-arakannya lewat sekolah kita gitu, jadi makanya kita hari ini beberes biar jalan buat besok bersih gitu. Oh Jadi iya saya bisa Teh. izin dulu, bisa Iya izin Teh, dulu. emang besok kita mau merayakan HUT RI ke-78 ya, udah cukup tua ya Indonesia ya. Dan Iya. mungkin kita lebih sering untuk mengevaluasi ya, balikin ke diri kita, sudah sejauh apa kita berbuat untuk negeri tercinta ya. Kalau misalnya peran teman-teman adalah seorang penulis, maka menurut saya sih manfaatkan sebaik-baiknya untuk membuat Indonesia lebih baik lewat tulisan yang teman-teman tuliskan di setiap karya ya. Wah, Betul. iya Mbak Ella, nggak apa-apa. Semoga cepat sehat ya anaknya. Lagi dirawat katanya opname. Oh, Masya Allah. Sabakilah ya. Ya, semoga cepat sehat anaknya. Hmm. Iya, boleh nih sambil teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan terkait kelas pentas nulis bareng atau buku antologi pegawai yang doyan bisnis yang kita bedah hari ini. Silakan teman-teman. Sok atuh mangga. Iya. Lucy sendiri sih mengerjakan ini kayak sekarang ya, betul emang fokus Iya. tuh susah ya. Untuk kegiatan sehari-hari kan ngajar yang pasti gitu. Terus sekarang herbal suka masih masih ngejalanin, nulis jadi setengah-setengah. Ada ikut ada enggak ya. Insya Allah sih yang pekan depan yang tentang doa ya insya Allah ikutan ah. Ya, Aku harus Teh. Itu ya saya tunggu banget tulisan Teh Lucy nih. Teh Lucy biasanya tulisannya bikin haru sekaligus menginspirasi dengan kata-kata yang apa ya, puitis. Itu yang saya sorot dari Teh Lucy, seorang guru yang sangat puitis dengan maupun walaupun cuman status di media sosial tapi begitu puitis Teh. Wah, iya. Masya Ya, Allah. buat teman-teman saya reminder sekali lagi ya teman-teman jangan lupa pesen buku pegawai yang doyan bisnis ini karena ini buku yang benar-benar cocok ya untuk dinikmati semua kalangan baik Iya. itu seorang yang mungkin bukan pegawai ataupun bukan pebisnis tetapi dari cerita ini kita akan menemukan berbagai macam insight ya mungkin sedikit saya ulas ya. Nah, teman-teman dengan membaca kisah-kisah inspiratif yang ada di buku pegawai yang doyan bisnis ini, teman-teman bisa belajar. Yang pertama, bahwa pekerjaan itu tidak sekedar rutinitas ya teman-teman, bukan sekedar kita menjalankan rutinitas harian begitu saja, tetapi kita juga bisa menjadi panggung untuk kita mengembangkan bisnis. Dan dengan melihat peluang yang ada di sekitar kita, maka kesuksesan akan semakin terbuka ya. Kemudian yang kedua adalah adanya kreativitas dalam keterbatasan gitu ya. Terkadang keterbatasan itulah yang mendorong kita untuk semakin kreatif yang tadinya hanya sekadar pegawai, kemudian mencoba berbagai bisnis. Biasanya kita sering dengar ya kata the power of kepepet ya. Ya, itulah yang kita bisa pelajari dari buku ini bagaimana dengan kesibukan seorang pegawai masih sempat berbisnis, itu yang bisa kita pelajari dari buku ini. Kemudian yang ketiga adalah tentang belajar dari kegagalan ya. Pastinya dalam setiap hal baru yang kita coba ada sukses, ada gagal dan dari buku inilah kita belajar bahwa kegagalan itu adalah suatu pelajaran yang berharga untuk perbaikan ke depannya ya. Pegawai yang berani mengambil
peluang untuk berbisnis dan tumbuh dari setiap kegagalan, maka pribadinya menjadi pribadi yang semakin baik ya teman-teman. Sure. Kemudian yang keempat adalah networking ya teman-teman. Ya, di sini dari buku Pegawai yang Doyan Bisnis kita bisa belajar bagaimana sih caranya membangun networking atau jejaring di tengah-tengah sibuknya pekerjaan sebagai pegawai gitu ya. Apalagi di situ merupakan sebenarnya kalau kita lihat dengan menjadi pegawai justru kesempatan ya teman-teman untuk bisa menemukan pelanggan, atasan bisa jadi pelanggan, teman kerja bisa jadi teman kerja bisa jadi pelanggan gitu ya. Ya, bahkan kadang-kadang kita bekerja itu sambil menawarkan produk yang kita jual dari bisnis ya. Sering saya lihat seperti itu ya. Guru anak saya pun aktif gitu, aktif banget dia di TikTok berjualan tas gitu dan dia sering bikin konten di kelas itu kreatif banget, salut banget saya. Ya, di buku Pegawai yang Doyan Bisnis kita bisa membaca insight dan inspiratif yang seperti itu. Dan kemudian adalah yang kelima adalah tentang kita bisa belajar ya dari buku ini kita bisa belajar tentang keberanian mengambil langkah. Kebanyakan kalau sudah berada di zona nyaman, udah dapat gaji bulanan gitu, jadi ngerasa nyaman banget nggak pengen nyoba yang lain. Padahal sebenarnya ada berbagai peluang yang ada di luar yang bisa kita coba dan dari situ mungkin kita tahu ada potensi terpendam apa di dalam diri kita yang baru ketahuan setelah kita menjalani bisnis ya teman-teman. Ya, jadi mari teman-teman gali terus jiwa entrepreneur yang ada di dalam diri kita gitu ya. Saya yakin setiap orang pasti punya jiwa entrepreneur walaupun dia adalah seorang ibu rumah tangga, mahasiswa ataupun seorang pegawai, di dalam dirinya pasti ada jiwa entrepreneur yang menunggu untuk digali dan dikembangkan. Dan dari buku ini kita bisa mendapatkan berbagai inspirasi yang akan sangat memotivasi kita. Ya, teman-teman, jadi saran saya sih segera teman-teman investasi ke diri sendiri ya untuk buku ini. Berawal dari diri sendiri dulu ya kita investasi. Dari situ kita membaca buku ini akan bisa semakin semangat untuk memotivasi orang lain gitu ya. Kita bisa menawarkan buku ini kepada rekan kerja kita misalnya yang lagi galau antara mau keluar dari pekerjaan atau mau tetap sambil berbisnis gitu ya. Kita juga bisa menawarkan buku ini ke kenalan-kenalan kita atau teman-teman yang sedang mengalami dilema mungkin antara mau resign atau mau tetap bekerja, gimana caranya bagi waktu kalau pengen bisnis. Ini bisa banget kita rekomendasikan buku yang ini ya. Teh Lucy, Mbak Astri ya. Ya, siap. Ya, Hai ya, Mbak Astri, apa kabar? ya. Ini kenapa saya colek terus karena selalu hadir gitu. Saya selalu mengamati Mbak Astriani. Ya walaupun saya sambil berbicara, tapi saya mengamati loh siapa saja sih yang hadir, siapa saja yang menyimak terus, yang dari setiap Zoom pertama sampai Zoom terakhir nggak pernah absen itu saya mengamati Teh. Terima kasih, alhamdulillah. Di buku itu ada nama saya kan ya? Ya. Jadi lupa ini. Halo, coba. Saya juga nggak terlalu hafal Teh, saking banyaknya buku gitu ya. Masya Jadi Allah, kalau iya. ada yang nanya sama saya, Mbak Dia, aku nulis buku ini nggak ya? Lah, loh, Iya. yang nulis gimana? Yang nulis gimana? Masa lupa sih udah pernah nulis buku ini apa belum ya gitu ya. Nggak, maksudnya kadang lagi nih ada kalanya Lucy udah nulis terus nggak sempat posting, nggak sempat submit, keseinget ya Allah udah lewat gitu. Wah. Nah, ya itu Teh. Nah, itu mungkin beneran. pentingnya kita bikin portofolio kita ya Teh, dicatat gitu Ya. Teh. Udah pernah nulis buku apa saja. Ada? Udah sih, ya ada. Itu juga udah mulai. Ada ya namaku ya? Ada Teh. Oke, ada nih, pemantik api semangat nih.
Ya. tulisan Teh Lucy nih. Ya, saya mau bacain nggak Teh? Ini Teh, mau Teh? Boleh. Ya, ini saya jadi penasaran juga nih. Wah, keren kayak ini. Pemantik api semangat. Bu Lucy itu maunya apa sih? Mau ngajar apa mau bisnis? Bu Lucy punya karya apa? Saya mencoba menarik napas panjang, menenangkan diri agar tidak terpancing emosi. Jengkel, ya tentu. Julid banget itu orang, tapi biarlah saya harus terus berkarya, pikirku. Dua pertanyaan tersebut laksana pemantik api yang membuat mata saya selalu berbinar saat tantangan hadir, apapun itu. Apalagi yang berkaitan dengan dunia menulis dan jualan. Saya akan menunjukkan bahwa saya mampu mencukupi kebutuhan sendiri dengan bekerja dan berbisnis. Berbisnis di samping pekerjaan utama. Apakah itu boleh? Tentu sah saja untuk siapapun. Apa sih manfaat bekerja plus berbisnis? Berbisnis untuk eksistensi kita, menggali kemampuan diri, menemukan potensi lain yang ada sehingga kita bisa lebih mengaktualisasikan diri dengan kemampuan atau potensi tersebut. Yang kedua adalah berbisnis untuk memenuhi kebutuhan sendiri tanpa meminta kepada suami. Kita bisa memberi sedekah, berbagi, sebesar apapun yang kita mau dari uang sendiri. Kita ingin beli apa saja bisa, ya kan? Yang ketiga adalah ada beberapa hal yang perlu diperhatikan bagi karyawan yang ingin aktivitasnya diselingi dengan bisnis. Yang pertama, sebagai istri minta izin dulu pada suami biar berkah. Yang kedua adalah boleh saja kita berbisnis, tetapi jangan memakai waktu kerjaan utama. Yang keempat, manfaatkan waktu senggang untuk berbisnis. Cari passion bidang apa yang menjadi perhatian Anda. Yang kelima, ikuti komunitas bisnis yang mampu mendukung kegiatan Anda meski waktu terbatas, tetapi efektif. Dengan mengikuti komunitas, kita bisa mendapat pencerahan atau bisa jadi dapat rekan bisnis yang mampu meningkatkan pendapatan. Yang keenam, ikuti kelas yang dapat meningkatkan skill atau kemampuan dalam berbisnis. Sekarang banyak yang gratisan juga yang berbayar. Tidak akan rugi jika kita mengeluarkan uang untuk belajar investasi leher ke atas akan menambah ilmu. Teringat pesan orang tua, baga ilmu mamual berat mamawa. Gimana nih Teh bacanya nih? Gimana bacanya Teh? Boga ilmu mah moal berat mamawa. Jadi kalau kita punya ilmu kan nggak berat bawa kan, ada semua di sini. Iya benar-benar. Iya. Kalau punya ilmu gitu. Kalau punya ilmu kita kan nggak berat, tidak berat membawa seperti bawa barang kan gitu. Iya. Ketika dibutuhkan kita bisa berikan, kita bisa jual dan seterusnya gitu. Wah, Masya Allah Teh. Iya, bener. Ayo lanjut jadi karyawan yang berbisnis. Wah, ini tulisan Teh Lucy benar-benar jadi pemantik api semangat nih buat yang membacanya nih Teh. Wah, keren sekali Teh. Ya, ditulis oleh Lucy Jani, seorang guru geografi di salah satu SMA swasta Kabupaten Bandung. Pernah menerbitkan 5 buku solo dan menjadi kontributor di 30 lebih antologi fiksi dan non-fiksi. Wah, keren Teh. Ya, teman-teman, sayang banget ya teman-teman kalau sampai nggak punya buku ini. Di sini banyak tulisan yang inspiratif ya teman-teman. Wah, ini saya masih scroll-scroll dan masih ini baca tulisan di sini. Wah, harus cepet-cepet pesen nih teman-teman, pesen banyak sekaligus biar murah ya teman-teman. Ya, kalau 1 kilo itu muat sekitar 4 buku. Jadi teman-teman juga dengan beli mini di kelipatan 2, teman-teman juga bisa lebih menghemat ongkir ya. Silakan teman-teman bisa langsung ke Tokopedia Inskrip Kreatif, bisa langsung pesan atau bisa langsung pesan ke para penulis yang ada di buku ini teman-teman, yang mengajak ke Zoom buku ini. Langsung aja colek saya
mau bukunya gitu ya. Plus tanda tangan penulis. Nah, Mbak Astri nih yang suka dapat banyak pesanan buku ya dari para pelanggannya ya, Mbak Astri. Wah, keren banget ya. Silakan teman-teman. Ya, silakan Bunda Nanti. Ya, silakan teman-teman langsung aja ke Tokopedia Inspiratif atau para penulis yang ada di Zoom yang mengundang teman-teman ke Zoom kali ini ya, teman-teman. Jangan sampai nggak pesan bukunya. Ya nggak terasa ya kita 1 jam cuap-cuap nih. Saya mungkin sedikit sedikit highlight ya teman-teman, apapun profesi teman-teman nih, baik itu sebagai pegawai, pebisnis, penulis, semuanya itu butuh komitmen dan konsistensi ya teman-teman. Kita nggak bisa mengerjakan sesuatu lalu berharap hasil maksimal kalau kita hanya mengerjakannya setengah-setengah gitu. Semuanya tetap harus full komitmen. Ya, sedikit saya mungkin flashback ya, saya pernah tuh bentrok antara bedah buku dengan waktu itu saya harus sharing presentasi produk perusahaan gitu di saat yang bersamaan. Nah, untungnya waktu itu Teh Indari yang waktu itu berbicara gitu, dan pada saat Teh Indari berbicara, saya matiin kamera, saya matiin suara, lalu saya ngezoom di HP yang satu, saya presentasi gitu ya. Dan waktu itu kemudian untungnya pas saya selesai presentasi, saya pas langsung ditanya sama Teh Indari, jadi Mbak Dia silakan langsung bacakan tulisannya yang ada di buku ini. Wah, saya langsung meluncur dan dari jet-jet yang satu saya langsung nyalain kamera, kemudian langsung saya bacain kisah saya. Wah, super sekali, pokoknya seru banget waktu itu gimana saya membagi badan dan pikiran antara inskrip dengan pekerjaan saya di kantor gitu ya. Ya, itulah sedikit cerita dari saya. Ya, sebelum kita akhiri mungkin sebelum lupa kita foto bareng dulu ya untuk mengenang momen siang ini yang cukup luar biasa seru ya. Iya, silakan teman-teman yang mau ikutan foto bareng boleh buka kameranya. Di sini baru ada 3 nih yang buka kamera nih. Gimana yang lain mau ikutan foto nggak nih? Hayo eta orang Tasik buka kamera Teh Vera. Orang Ayo, Mana Teh? ada banyak nih di sini yang hadir. 3, 4, 12. Ya, Mbak Zul. Bukan untuk Waalaikumsalam. Mana Teh Vera? Ayo, Mbak Fe. Mbak Fe, jangan-jangan ini. Ya. Malu katanya. ready untuk on cam. Oh, oke. Nggak Ini apa-apa. masih hektik ya Allah. Iya, Iya, penulis luar biasa ya tuh dia. iya, Oh, ya. luar biasa. Nanti hari Senin kita akan bedah bukunya Mbak Fe ya, sekitar jam 1 siang. Nanti silakan teman-teman ramaikan, bisa nanya-nanya langsung nih sama Mbak Fe tentang buku solonya. Ya. Ya, Mudah-mudahan udah nyampe nanti ya, jadi bisa difoto sama bukunya. amin. Iya Teh, bener banget Teh. Belum nyampe, Lucy belum nyampe. Belum nyampe. Oh, masih OTW kayaknya, yang lain udah pada nyampe dah. Iya, tungguan weh. Ya kan deket juga ya, harusnya sih nyampe lah sebelum hari Senin ya. Iya, insya Kalau Allah. lah nyampe. Ya silakan Lagi siapa. dulu mungkin. Iya. Ya, siapa lagi nih yang mau buka kamera? Bunda Hatsari, mungkin Mbak Rini, Mbak Eni. Sudah ya? Mbak Rini. Ya. Oke, kalau udah nggak ada lagi. Apa-apa dulu biar Kak Zunya senyum. Iya, senyum Mbak Zu. Jangan malu-malu lah, Jangan kayak kita aja gitu loh. Yang kemarin masih pegang Kakak. Iya, ini ada Mbak Nova. Yuk, Ya. siapa lagi nih? Sudah ya? 1, 2, 3. Udah senyum belum? Udah. Bagus, senyum. Foto. Cantik. Bentar, ya. Pas dulu takut hilang. Zoom kan?
Bareng-bareng. Iya. Wah, rame banget ya siang ini. Teman-teman, kita habis ini lanjut di cuap-cuap di grup ya teman-teman. Makasih banyak udah hadir siang ini, meski mungkin cuacanya enak buat tidur siang, tapi udah semangat untuk ngomongin buku ya. Ya, terima kasih teman-teman semua. Tetap semangat nulisnya, tetap semangat Sama-sama. untuk mengedukasi dan menebarkan kebaikan lewat tulisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Teh Lucy, Mbak Sri, Mbak Zu, Mbak Nova, Warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Pei, Mbak Elsa, semuanya terima kasih.